Oke, selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Street Art Demokrasi membawa kita melihat bagaimana potret demokrasi ke depan, bahwa Indonesia punya capaian. Tumpang tindih gagasan dan kebijakan pemerintah melahirkan konsepsi baru dalam konstruksi yang sangat ideal. Bagaimana anak muda membaca hal tersebut sebagai sesuatu yang menjadi jalan lintas demokrasi yang kita bawa. Hari ini kita bersama dengan Sapma Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Bagaimana ruang dia hadir diciptakan oleh Sang Pencipta untuk menjawab tantangan, bukan hadir hanya mencari pekerjaan. Kita berbeda dengan konsepsi manusia pada umumnya. Indonesia ada di Surabaya. Saat ini saya bersama Mas Kevin. Siap. Selamat datang Om. Nah, ada Mbak Meira, ada Mbak Dini, Reza, Kenzil, dan Avila. Yang satunya Oh, Akila. Oke. Dan saya kembali tanya sama Mas Kevin, bagaimana melihat sebelum kita akan tahu bahwa besok tanggal 14 Februari 2023 menyongsong suksesi nasional, apa sebenarnya kegelisahan kaum muda, terutama Sapma Pemuda Pancasila Kota Surabaya? Silakan Pak. Ya baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Om. Ya, tentunya kegelisahan yang ada di Kota Surabaya, elemen pemuda-pemuda Surabaya pasti melihat tanpa adanya tendensius dari seluruh elemen, terutama kaum-kaum sepuh-sepuh ya. Kita bisa menyatakan bahwasanya anak-anak muda sekarang harus bisa mengambil peran untuk bisa keluar dari zona nyaman, atau kita dalam generasi sandwich. Kita tahu sendiri generasi sandwich ini adalah perjuangan penyambung lidah antara sepuh generasi X dengan penyambung lidah generasi Gen Z. Kita tahu sendiri kegelisahan yang ada adalah komitmen, eksistensi, dan konsekuensi dari anak muda itu untuk merubah skema yang ada di Kota Surabaya sendiri. Maka dari itu kita Sapma Pemuda Pancasila Kota Surabaya selalu berkomitmen untuk bisa menjadikan wadah, menjadikan aspirasi untuk seluruh anak-anak muda di Kota Surabaya agar bisa berkembang dan bisa memberikan kontribusi nyata, agar Kota Surabaya bisa aware lagi dengan namanya organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang ada di Kota Surabaya. Kita Sapma Pemuda Pancasila bukan berarti kita ini adalah aroganisme, tapi kita sebagai lumbung intelektual bisa memberikan kontribusi nyata berupa pendidikan, berupa intelektual, berupa kesejahteraan, dan tentunya perekonomian UMKM binaan di Kota Surabaya. Ini menjadi konsentrasi penting dalam Sapma Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Oke, ada dilema sebenarnya. Setiap tahun ada sekitar 24 perguruan tinggi di Surabaya melahirkan sarjana. Ya. Tapi hampir 60% yang lulus sarjana di Kota Surabaya sulit mencari pekerjaan. Bagaimana kaum muda punya peran andil untuk menjawab tantangan ekonomi? Dia tidak boleh bergantung kepada orang tua, tapi dia harus menjawab tantangan. Bagaimana berdaulat politik? Anda sudah berpolitik dan berdaulat, berdikari secara ekonomi. Anda tidak boleh bergantung kepada senioritas, tapi harus mampu mengembangkan ekonomi untuk menjawab tantangan. Bagaimana menjawab itu? Apakah salahkah pemerintah atau gimana cara solusinya? Wow, Meira, agak dekat ya. Oke, mungkin dari saya kan berdasarkan pengalaman pribadi juga, yang mana saya juga merupakan bagian dari Sapma Pemuda Pancasila Surabaya, yang mana di sini kalau boleh sedikit cerita, saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Airlangga. Nah di sini, tapi saya juga bekerja di sebuah perusahaan yang mana dengan bergabung di Sapma ini, saya bisa menjadi punya relasi yang mana itu membantu di bisnis saya. Jadi kalau misalnya dari pemerintah pastinya sudah berusaha bagaimana sih biar lulusan-lulusan ini bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi kan bagaimana dari kita sendiri juga harus berusaha, karena kalau hanya pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tapi kita tidak mengusahakan apa-apa, itu tidak ada hasilnya gitu. Akan nol gitu. Kalau dari kita nggak ada usaha, dari kita nggak ada effort untuk mencapai sesuatu itu. Jadi apapun itu
kita nggak boleh lah bergantung sama orang lain, ya termasuk sebuah negara ya, kita nggak boleh bergantung pada pemerintah aja, tapi kita juga harus gerak kayak gimana caranya kita biar bisa maju, gimana kita caranya biar bisa apa ya, di era yang katanya sulit mencari pekerjaan ini kita bisa tetap survive kayak gimana. Jadi dari kita sendiri sih. Nah tentunya dengan Sapma ini saya terbantu sekali karena dari sini apa ya, ini jujur ya, diajarkan tentang jadi kenal dengan banyak orang gitu, jadi menambah relasi. Sekarang kan yang penting Sebelumnya nggak relasi. kenal orang. Oh gitu. Kenal. iya. Cuman kan dengan Sapma ini jadi apa ya, relasi itu lebih luas. Itu sih. Oke, Mungkin Mbak ada tanggapan. Dini, Mbak Dini, kesempatan tidak sama. Surabaya itu wali kota masih pernah dan sampai sekarang ini hampir 30% menulis di rumah penduduk, ditulis rumah warga miskin. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Kenapa pemerintah harus menjustifikasi masyarakatnya yang harusnya mampu menghidupkan ekonominya, tapi pemerintah membuat stigma miskin kepada rakyatnya? Etiskah? Atau karena peran seperti apa yang harus dilakukan? Kaum muda harus punya jawaban. Impian adalah imajinasi, realisasi adalah tantangan. Silahkan. Menurut saya pemerintah boleh aja ngasih di rumah rumah. Wajahnya ke kamera. Oke. Menurut saya boleh aja pemerintah ngasih rumah dengan kita warga miskin, tapi kita juga kan tanyain gimana pemuda bersuara gitu, maksudnya kita harus cari cara gimana kita tuh nggak miskin gitu loh. Caranya bisa kayak kita nggak dari kecil nggak apa-apa, apa gimana aja. Iya, iya. Oke. sorry, mau menambahkan. Boleh. Jadi saya tunggu. Iya. Iya. Jadi boleh sedikit cerita. Iya, iya. Ini adalah dari perwakilan Satuan Pelajar Ya. Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Satpel ini menjadi kita bentuk baru, Ya. dan ini menjadi anak-anak SMK Negeri 12 Surabaya Ya. yang konsentrasinya untuk soft skill. Di daerah Benowo ya sekolahnya. SMK. Suwangerto Suwangerto. di sana, Oh. ya selatan. Ya. Jadi kalau ngomong masalah misi sebagainya, Satpel punya wawasan yang luas. Bahwasanya rantai kemiskinan harus dipotong dari keturunan, dan Dini menjadi salah satu tonggak harapan dari keluarga yang terjustify untuk hal itu. Maka dari itu, kita Satpel dan Sapma selalu berusaha bagaimana menciptakan anak-anak muda agar bisa berpengaruh, agar bisa merubah mindset dari orang tua orang tersebut. Kalau pemerintah Surabaya menjadi kita Sapma Pemuda Pancasila sangat menolak, karena tidak boleh adanya kesenjangan sosial Iya. antar pembedaan kaya dan miskin. Betul. Semua kembali lagi kepada diri masing-masing yang sesuai dengan Meira katakan. Memang nasib itu bisa berubah, Ya. tapi takdir itu memang kuasa yang mengatur semua. Ya. Nah, maka dari itu saya berharap anak-anak Satpel ini mulai memberikan kontribusi nyata, Ya. memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada anak-anak muda yang ada di kecamatan, yang ada di kelurahan, yang ada di RW, RT, sebagainya, di balai RW. Kita berikan edukasi, karena menurut kami hal yang paling penting adalah merubah nasib manusia ada dari pengetahuan dan keilmuan. Ya. Itu yang sangat kita sepakati bersama. Dan teman-teman Satpel juga sudah mulai merangkap itu semua, sudah mulai bagaimana cara mengumpulkan massa untuk memberikan Sapma mengajar agar bisa terafiliasi di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Oke. Ada Mas Reza. Oke, Reza. Mas Reza. Hari ini beda. Kalau dulu orang putih di zaman saya itu karena turunan. Tapi kalau hitam kayak saya karena tanjakan. Luarnya. Jadi komediannya seperti itu. Banyak sesuatu yang menjadi harapan bagi kita yang sudah kadang-kadang berbeda pandang dengan orang lain. Tapi bagaimana kita menjahit kehidupan ekonomi masyarakat itu berkesinambungan seperti Mas Kevin sampaikan. Nah, bagaimana kita akan melihat Surabaya bagian dari mata rantai dunia.
Kita melihat generasi demi generasi berubah. Teknologi itu menjadi sesuatu kebutuhan bagi kita. Kita lupa bahwa Indonesia, Surabaya akan dihadiri oleh banyak orang asing. Ketika kita dermaga laut kita, Perak, ada sumber ekspor impor Indonesia Timur. Nah, menurut kaum muda, potensi yang luar biasa. Surabaya tidak punya sumber daya alam, tapi sebagai transit perdagangan. Pembacaan kaum muda ini adalah sebuah potensi bahwa sistem perdagangan kita itu kadang-kadang tidak transparan untuk kaum muda. Nah, kalau menurut kawan-kawan, potensi sebentar lagi di Gresik akan ada pelabuhan baru, Lamongan pelabuhan baru, Perak sudah pelabuhan lama. Apa yang harus menjadi jawaban untuk menjawab ini tadi? Perubahan ekonomi masyarakat biar mereka tidak terstigma miskin karena masyarakat harus juga bangkit dari ekonominya. Silakan. Ya, menurut saya sih kita sendiri sebagai manusia, terutama dari Sapma Pemuda Pancasila Kota Surabaya sendiri, kita harus bisa dan harus belajar beradaptasi. Itu hal yang utama. Meskipun kita dari golongan muda, golongan tua, golongan berada dan tidak ada, kita harus tetap berusaha untuk belajar beradaptasi, dimanapun itu dan dengan siapapun itu. Jadi kita tidak boleh istilahnya mengkotak-kotakan bagaimana kondisi kita sekarang. Meskipun kita kondisi di bawah, kita juga harus belajar maju. Kita harus belajar berkembang, bagaimana supaya kita memperbaiki roda ekonomi kita sendiri. Kita nggak perlu jauh-jauh berpikir bagaimana cara merubah nasib seseorang. Kita harus bisa merubah nasib kita sendiri dulu. Mulai dari kita membenarkan pola pikir kita, mulai kita membenarkan cara pandang kita. Nah, itu semua bisa dipelajari. Jadi kita tidak boleh terstigma atau terkotakkan dalam satu hal. Kata-kata miskin pun itu sendiri tidak baik, tapi bagaimana cara kita sendiri agar mati itu tidak miskin. Nah, itu kan salah satu tujuan kita. Kita memang diberi stat tidak bisa memilih. Kita bisa lahir di keluarga kaya berada atau keluarga yang tidak ada. Nah, bagaimana cara kita mengakhiri hidup kita kalau istilahnya mengupgrade diri kita sendiri. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan mengenai perkembangan era semakin maju, terus tadi ada PT Freeport. Nah, kita juga sebenarnya harus punya kesempatan untuk ikut andil dalam hal tersebut, karena kita sendiri juga berharap kita diberi kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Oke. Ya. Oke, Mas Kenji. Kansul. Oke, Kansul. Kalau menurut Kansul, dia kenal dengan kawan-kawan saya, Peter Rohi, Joe Rohi. Sekarang ada yang di Rusia itu. Siapa itu? Suami istri. Ya, kawan saya ya, Inyo Rohi. Nah, menurut pandangan panjenengan, kita harus mampu loh move on. Bukan hanya out of the box, tapi the living is demokrasi. Balik kepada sistem skill anak-anak muda hari ini. Bagaimana kita memahami demokrasi tidak boleh dikuasakan kepada orang asing. Kita nggak boleh. Berdaulat itu anak-anak muda yang harus memimpin. Karena sampai sekarang pandangannya, kenapa kawan-kawan saya juga belajar ke luar negeri, mengamati demokrasi luar negeri. Kalau anak muda hari ini, kenapa andil besar harusnya anak muda di dalam situasi pesta demokrasi ini seperti apa? Ikut terlibat atau define? Selamat malam. Jadi kalau kita berbicara masalah andil anak muda dalam proses demokrasi, memang anak muda harus mengambil andil. Karena kenapa? Apa yang akan terjadi dengan nasib anak muda 5 tahun kemudian, entah nanti pada saat pendidikan kita, harga pangan dan lain-lain itu juga tergantung dengan apa yang kita pilih. Kalau kita ngomong anak muda harus seperti apa, anak muda harus aktif. Namun yang menjadi masalah bahwa keaktifan
kehidupan anak muda ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang dengan sengaja membawa nama-nama anak muda yang dibungkus dalam pola pikir orang-orang yang sudah tua. Ini menjadi PR. Jadi anak muda harus bangkit, yang pada saat ini kalau saya bisa menyebut anak muda hanyalah sebagai domba. Jadi domba yang bisa digiring ke kanan, bisa digiring ke kiri. Kok mau tapi? Domba tak ini. Domba salah alamat. Karena yang kita ketahui bahwa pemimpin-pemimpin yang mempunyai akses baik ke instansi, akses ke penguasa itu bukan anak muda, jarang anak muda, ya kan? Kayak kemarin menteri juga ada anak muda, Tapi nggak ngapa-ngapain. belum ngapa-ngapain sudah kena kasus, Lah. terduga ya, terduga. Jadi anak muda memang harus mengambil peran yang besar dalam proses demokrasi. Jangan sampai apa yang diperjuangkan oleh para pemuda di era 97-98 setelah reformasi kita kembali lagi ke masa-masa dulu, masa-masa Orde Baru yang kebebasan mulai dibatasi. Oke, bisa disambungkan. Mungkin apa angan-angan nanti dulu, silakan. Ketika kumpul dengan Satma, apa sih yang menjadi angan-angan? Mungkin kalau dari saya tambahan, kalau dengan kumpul dengan Satma kita kan bisa banyak diskusi, juga banyak berkumpul. Itu penting ya untuk di umur kita, karena saya banyak lihat anak-anak yang seumuran dengan saya yang masih berkuliah itu lebih pasif sekarang, lebih banyak di rumah, apalagi karena Mager ya? iya mager, apalagi ya mungkin karena dampak COVID kemarin, pandemi COVID kemarin itu ya. Jadi dengan adanya kita gabung di Satma, kita bisa banyak diskusi, kita bisa banyak belajar gimana kita menambah relasi. Oke, Mas Kevin, sebagai closing, apa harapan terbesar untuk masa depan lebih luas, tidak hanya untuk Satma, tapi untuk anak generasi muda Ya. Indonesia dari umur panjenengan, sebagai seruan kepada seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Merauke juga deh, silakan. Baik, saudara-saudaraku, saudara perjuangan anak-anak muda dimanapun kalian berada. Kita tahu sendiri, tadi teman-teman saya sudah menyampaikan, anak muda bisa digiring ke kanan ke kiri, bisa dinaikkan ke atas ke bawah. Itulah anak muda. Anak muda harus menjadikan bagaimana caranya kita bisa menjadi tongkat estafet, tongkat Indonesia Emas 2045. Semua berawal bukan dengan kita gampang dengan mudah meraih itu semua, tapi bagaimana kita merajut dari akar sampai bisa kita berada di puncak nantinya sesuai dengan kita inginkan bersama-sama. Dan saya berharap juga seluruh anak muda jangan pernah mau dibeli idealis pemikiran teman-teman terhadap semua oligarki yang ada di Indonesia. Kita sebagai anak muda harus punya komitmen, harus punya pandangan bahwasanya kita anak muda berhak untuk mendapatkan peran penting dalam menjalankan tongkat estafet ini. Dan yang terakhir, semua berada di tangan teman-teman. Semua berada di bagaimana teman-teman membuat grand design untuk arah depan kalian semua. Dan saya berharap juga agar anak muda tidak terlalu nyaman dengan zona nyaman, tapi kita harus memiliki untuk move on, lebih baik lagi, lebih berbeda lagi, karena sedikit berbeda lebih baik daripada kita lebih baik untuk esok-esok hari. Karena sekarang dimiliki harus punya kreativitas, punya adaptif, dan kita harus memiliki jiwa yang nekat, jiwa yang tekad dengan bulat. Untuk itulah kita Satma Pemuda Pancasila Kota Surabaya selalu memberikan dampak positif untuk Kota Surabaya, untuk warga Kota Surabaya, dan khususnya untuk pemuda-pemudi Kota Surabaya agar bisa meraih apa yang kita inginkan bersama. Dengan Satma Pemuda Pancasila Kota Surabaya, kita berani
beradaptasi dan berani berkomitmen untuk menjadi pemuda yang berpancasilais. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Street Art Demokrasi, saya 25 tahun lagi pasti kalau masih diberikan kesempatan bertahan untuk hidup. Namun 2045 mereka masih mampu untuk membawa Indonesia lebih baik. Kenapa saya mengorbankan waktu adalah mengisi dari coretan-coretan proses demokrasi pada waktu reformasi menjadi gagal. Walaupun saya akan menjahit kata-kata lewat awan dan dengan jahitan dengan petir, tidak akan menjadi patri jika kawan-kawan kita melihat gerakan-gerakan pada waktu reformasi. Ketika duduk di pemerintahan, mereka lupa dengan rakyat. Semoga anak muda Sapma Pemuda Pancasila Surabaya tidak lupa bahwa apa yang hari ini ada di jalan, di trotoar Panglima Sudirman ini menjadi titik dasar bangkit menjadi pemimpin yang lebih baik menuju Indonesia Maju. Terima kasih. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.